ada yang kenal sama Antv? Atau kita sering lihat film-film yang ada di Antv? Atau memang di Antv ini menyediakan film-film tentang anak dan keluarga? Nah, siapa sih pemilik Antv? Nah, mari kita bahas dan ulas perusahaan yang memiliki Antv ya, yaitu Intermedia Capital Tbk atau MDia. Mari kita lihat profilesnya. MDia merupakan perusahaan yang bergerak di sektor consumer cyclicals, subsektorsnya media and entertainment. Nah, konsumsi harian yang dilakukan, yang dikerjakan itu sudah ada listing di Bursa Efek dari tahun 2014. Pada saat itu harga IPO-nya yaitu 1.380. Nah, mari kita lihat pemegang saham, komposisi pemegang sahamnya. Di sini ada yang menarik di mana perusahaan ini memiliki saham yang cukup banyak gitu. Ini ngeri-ngeri sedap menurut saya. Karena PT Visi Media Asia Tbk sebagai pemilik MDia dan sekaligus pemegang saham pengendali memiliki sekitar 89,99%, dan itu merupakan angka yang menurut saya kurang normal bagi perusahaan sekelas MDia atau perusahaan yang listing dari tahun 2014, dan ini perusahaan berdiri udah lama banget gitu. Dan hanya ada 10% untuk pemegang saham publik. Nah, ini ada dua sisi. Di satu sisi kita lihat bahwa ketertarikan publik terhadap saham ini semakin hari semakin berkurang. Apalagi kalau bukan karena munculnya media digital, atau sekarang kita lihat ada YouTube dan lain sebagainya, ada media sosial dan lain sebagainya. Dan itu yang merupakan saingan berat dari TV konvensional ini. Nah, mari kita lihat bagaimana fluktuasi saham dari MDia. Memang pada hari-hari akhir ini, MDia ini fluktuasi sahamnya itu stabil guys, di angka 51 dan 50. Ini adalah saham gocap ya. Saham gocap itu ngeri-ngeri sedap kalau kita salah ambil pilihan ke saham gocap. Bisa jadi saham ini bisa tidur karena tidak ada transaksi yang dilakukan oleh para pemegang saham. Nah, kalau kita lihat secara mingguan ya memang stabil di angka 50-51. Apa yang kita bisa tarik pelajarannya bahwa perusahaan ini masih hidup. Transaksinya masih hidup, dan itu merupakan salah satu indikator bahwa saham ini memang ada kemungkinan untuk bullish, ada kemungkinan untuk bangun dari tidurnya. Sebenarnya belum tidur ya. Perusahaan ini masih bergerak, berfluktuasi. Tidak seperti saham gorengan yang lainnya misalnya. Misalnya saham, dulu saya pernah punya saham KBAG. Turun hampir sekitar 1 tahun. Dan itu merupakan hal yang kita harus cermati, bahwa kita dalam memilih saham gocap harus hati-hati. Dengan market cap 1,96 triliun, itu adalah angka yang susah untuk dinaikkan, yang susah untuk dipermainkan. Atau mungkin kita bisa bilang bahwa hanya orang-orang tertentu, bandar tertentu yang bisa menggerakkan saham ini. Mari kita lihat analytics-nya dari price performance-nya, di mana pada 5 tahun terakhir saham MDia itu turun sampai minus 85%. Itu artinya ada gap secara historical bahwa saham ini memiliki harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga saat ini. Mari kita lihat broker summary-nya, di mana walaupun ini saham gocap, tetapi ada asing yang bermain di sini. Ada foreign buy sebesar 4,76% dan domestic buy sebesar 45,24%. Itu artinya memang ada ketertarikan baik di domestik ataupun di foreign. Nah, mari kita lihat ini ada bandar-bandar dari LG dan NI.
Nah, ini yang harus diperhatikan bahwa sampai kapan sih ini LG sama LG ini membuang produknya, membuang sahamnya gitu. Nah, secara pendapatan atau perbandingan antara ekuitas, liabilitas dan asetnya, menurut saya ini adalah hal yang wajar bagi perusahaan yang bergerak di dunia entertainment, di mana ekuitas dan liabilitasnya memang seperti ini. Nah, mari kita lihat GCG-nya ya, Good Corporate Governance-nya. Menurut saya ada hal yang harus dilakukan oleh saham media seperti ini, yaitu bagaimana mengintegrasikan medianya kepada industri digital sehingga masyarakat bisa memanfaatkan atau menggunakan produk ini. Nah, ini ada ini nih. Ini adalah angin segar menurut saya bagi para pemegang saham, di mana MDA akan mengelola konten bersama influencer atau bergerak di industri digital. Saya pikir ini pasti sudah dipikirkan oleh para pemegang saham mayoritas terkait dengan media media digital yang harus dirambah oleh si perusahaan MDA ini. Mari kita lihat secara key statistics ya. Apakah memang perusahaan MDA ini masih layak untuk diakumulasi dan masih layak untuk ditransaksikan? Nah, menurut saya MDA merupakan salah satu saham gocap yang masih layak untuk diakumulasi. Melihat bahwa pada tahun 2020, pada tahun 2021, perusahaan ini masih membukukan keuntungan, masih membukukan laba gitu. Itu artinya dia bisa memanfaatkan pandemi ini untuk tidak rugi. Mari kita lihat net profit-nya. Nah, pada kuartal ketiga ini, net profit yang sudah dikumpulkan yaitu sebesar 16,42 miliar. Itu artinya bahwa perusahaan ini masih bisa fight back dengan kondisi PPKM. Nah, secara valuasi, PER-nya itu udah tinggi banget, tapi BBV-nya masih di bawah 1. Nah, itu artinya bahwa secara pendapatan, dia secara price earning ratio, perbandingan antara harga dengan pendapatan, itu masih tinggi. Dimana pendapatnya tadi masih Rp2, sedangkan harganya udah sampai 50. Tapi price book value masih di bawah 1. Secara profitabilitas juga masih untung ya, dimana ROE-nya 1,30%, ROA-nya 0,48%. Tapi memang nggak terlalu menarik ya ROE dan ROA-nya. Dan DER-nya juga udah lebih dari 100%, yaitu 164%. Nah, ini adalah hal yang menarik bahwa perusahaan ini walaupun saham gocap, tapi dia berani untuk bagi dividen. Walaupun dividen terakhir dibagikan pada tahun 2018. Tapi artinya bahwa ada historical, ada sejarah bahwa perusahaan ini pernah surplus untungnya gitu. Sehingga dia dengan PD-nya membagikan dividen. Dan ini merupakan angin segar menurut saya ke depannya ketika industri media ini misalnya setelah AMD ini sudah pro dan sudah mahir di industri digital dan sektor digitalnya dia pegang, saya pikir ini adalah saat yang bagus untuk bangkit dan mengakumulasi saham ini. Oke, gitu aja. Thank you.